Pajakiners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami, tim Pajakin. Kita berjumpa di dalam segmen Sudut Pandang. Di sini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik-topik terkini di bidang pajak, di bidang penerimaan negara, di bidang keuangan negara, dan lain-lain. Nah, salam juga teman-teman kru Pajakin. Gimana, sudah siap? Siap, Mas. Jadi segmen Sudut Pandang ini kita akan memberikan ulasan, memberikan pandangan-pandangan kita terkait dengan isu-isu perpajakan terkini, begitu teman-teman ya. Untuk tema pada hari ini, sudut pandang kali ini kita akan mengangkat tema tentang pengenaan PPN untuk jasa pelayanan atau jasa layanan jalan tol, begitu ya. Kalau kita singkat ya PPN atas jalan tol, begitu kan. Sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya, akhir-akhir ini sempat banyak di pemberitaan, sempat muncul isu tentang PPN akan dikenakan atas layanan jalan tol gitu. Jadi yang selama ini kita tahu atau yang selama ini berjalan bahwa setiap pengguna jalan tol itu sesuai dengan golongan kendaraannya ya. Kan ada golongan 1, golongan 2 dan seterusnya, itu mereka harus membayar layanan jalan tol itu. Nanti per ini ya, per segmen ya, ini jalan tol Jakarta Cikampek misal, jalan tol Cipularang dan lain sebagainya. Nah, itu sempat muncul wacana akan ditambah pajak yang namanya PPN begitu ya. Pastinya nanti kalau ada penambahan PPN pasti akan semakin naik lah, semakin tinggi lah yang kita harus bayarkan. Sebagaimana kita ketahui kan, selama ini atas jalan tol itu memang belum dikenai PPN ya, memang belum dikenai. Jadi pure atas layanannya. Misalnya jalan tol dari Jakarta Cikampek atau jalan tol Jagorawi gitu, tarifnya sekian, ya udah berarti yang kita bayarkan atas tarif tersebut gitu, atas tarif yang dikenai oleh pengelola jalan tol, belum ada tambahan pajaknya gitu kan. Yang akhir-akhir ini muncul bahwa akan dikenakan PPN. Nggak tahu ini aturan ataupun isu yang berkembang, tetapi di sini akan kita bahas secara lebih mendetail. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada nih Mas. Ya. Jadi kalau kita bayar jalan tol itu sebenarnya kita bayar apa Mas? Ya tadi kalau kita bayar atas kita masuk tol ini ya, kita ngetap kartu kemudian kita berkurang tuh imani kita, yaitu membayar layanannya, jalannya. Karena jalan tol itu kan bukan seperti jalan umum ya, yang tidak ada tarifnya. Tapi kalau jalan tol kan ada tarif. Jadi semakin tinggi golongan kendaraannya, misalnya golongan 1 kendaraan yang minibus dan lain sebagainya, itu nanti semakin berat kendaraannya juga akan semakin tinggi itu harga atau tarif tolnya begitu. Jadi itu atas penggunaan jalan tolnya aja, atas layanannya ya, jalan tol. Karena jalan itu jalan berbayar, tidak hanya jalan bebas hambatan, tetapi juga berbayar gitu. Berarti untuk jalan tol sendiri itu udah kena PPN belum ya Mas? Nah kalau saat ini yang existing memang atas layanan jalan tol itu belum kena PPN gitu ya. Saya memilih kata belum karena memang ada rencana di Renstranya Direktorat Jenderal Pajak, Renstra 2025-2029 ya, atau 2030 tuh. 2025-2029 Renstra DJP itu ada wacana untuk pengenaan PPN gitu kan. PPN itu kan 12% ya sekarang ya. 12%. Jadi nanti kalau
memang akan diterapkan, ya berarti akan ada penambahan biaya yang harus dibayar oleh konsumen atau pengguna jalan tol. Tetapi kan saat ini belum dikenakan lah, atau belum berlaku aturan itu. Dan kemarin juga kita sempat mendengar dan melihat juga di media bahwa Pak Menkeu, Pak Purbaya menyampaikan bahwa PPN atas jalan tol itu belum akan dikenakan untuk saat ini. Gitu. Oke Mas, kalau belum berlaku, tapi kenapa isunya bisa ramai ya? Setiap isu yang berkaitan dengan beban atau kos hidup itu pasti akan menjadi isu yang cukup sensitif begitu. Karena kan kemarin aja tuh waktu PPN naik dari 11 ke 12 itu juga rame itu kan, 11% ke 12%. Apalagi ini akan dikenakan misalnya yang dulunya nggak kena jalan tol ini ya, dulunya nggak kena PPN, sekarang mau dikenakan PPN, pasti tuh akan rame kan isunya, sehingga perlu klarifikasi dari pihak otoritas perpajakan. Apakah itu memang akan dikenakan atau seperti apa begitu ya? Berarti secara konsep, kenapa jasa jalan tol itu dikaitin ke PPN? Jadi kalau kita bicara atau kita melihat undang-undang perpajakan, khususnya undang-undang PPN, itu juga undang-undang terakhir, undang-undang nomor 7 tahun 2021 ya, tentang harmonisasi peraturan perpajakan, semua barang itu kena pajak, kecuali yang dikecualikan gitu. Sama, semua jasa itu kena pajak, kena PPN maksudnya. Nah, semua jasa itu merupakan jasa kena pajak, kena PPN, kecuali yang dikecualikan. Nah, bisa ya, bisa nangkep ya. Nah, jadi ada yang dikecualikan, itu berarti yang nggak kena. Kalau di dalam bahasa undang-undang atau peraturannya disebut dengan PPN itu negative list. Selama tidak disebutkan di situ berarti kena begitu. Kalau disebutkan nggak kena berarti baru nggak kena. Nah, layanan atas jalan tol atau jasa ini tidak dikecualikan. Artinya kan berarti jalan tol itu termasuk jasa kena pajak. Makanya itu sempat muncul ya. Oh, berarti jalan tol itu jasa kena pajak menurut PPN. Iya, kalau kita melihat membaca undang-undangnya, peraturannya gitu. Oke, berarti kalau misalnya PPN ini ternyata udah diterapin, berarti tarif tol bakal naik ya? Atau gimana? Iyalah, sama pasti akan naik. Karena kan tadi barang yang kena PPN sama yang enggak kan pasti ada bedanya ya. Nah, tapi nanti tinggal dilihat. Selama ini saja kita lah sebagai pengguna jalan tol kan, kita bukan pengelola kan. Kita yang menggunakan jalan tol aja kadang-kadang, tahun kemarin saya tol dari Jakarta sampai ke Semarang misal, itu sekian. Tahun ini pas mudik lebaran kemarin kok naik ya? Gitu. Itu pun belum ada PPN sudah naik tuh. Mungkin naik dari pengelolanya ada kenaikan tarif ya. Dengan adanya PPN yang mungkin kita nggak tahu nanti diterapkan kapan, makanya di sini kita bahas, kita memberikan sudut pandang kita, apakah pengenaan itu harus dilakukan ataupun kalau harus dilakukan kapan begitu ya. Kita berharap di pihak pemegang kebijakan juga lebih wise begitu ya, melihat kondisi kita. Kalaupun nanti mau dikenakan ya tolong itu dihitung-hitungannya lebih jelas lagi. Jadi jangan sampai tarifnya tetap segitu ditambah PPN 12%, walaupun efektifnya 11% ya tarifnya, itu jadinya tetap akan naik lah ya. Misalnya kita yang sebelum ada pengenaan PPN jalan tol, kita bayar Jakarta ke Jagorawi misalnya, kan cuma 7.500 tuh ya. Itu nanti kalau kena PPN ya berarti naik tuh. Ditambah lagi hampir Rp800 atau hampir 8.000 sekian dari 8.500 gitu. Itu kalau nilainya segitu tuh cukup memberatkan lah ya. Kita akan mendapatkan beban tambahan, konsumen akan mendapatkan beban tambahan sebesar tadi itu 11% efektifnya. Kira-kira gitu. Jadi alasan pemerintah mempertimbangkan kebijakan ini tuh kira-kira kenapa Mas dari kementeriannya gitu? Iya, jadi memang kalau kita bicara ya mungkin dari sisi penerimaan ya, kita melihat penerimaan pajak kita juga sempat terkontraksi ya tahun lalu, tidak lebih rendah gitu.
dari target. Dan pemerintah juga dalam sisi belanja kan kita tahu semua, kemarin aja defisit fiskal itu kan hampir 3% tuh ya, menyentuh 3% produk domestik bruto atau PDB. Nah ini yang menjadikan objek-objek pajak baru itu mau dilihat. Tetapi memang kita lihat seperti kemarin tuh sempat muncul adanya pajak karbon ya, pengenaan pajak karbon. Jadi yang menghasilkan karbon itu akan kena pajak begitulah intinya. Tapi kan belum berlaku juga. Sama dengan PPN atas jalan tol ini juga masih dalam tahap kajian kan, dalam tahap diskusi begitu. Apakah nanti akan dikenakan apa enggak? Kita berharap tadi, kalaupun mau dikenakan ya nunggu perekonomian kita membaik lah ya. Jadi tidak terlalu menambah beban bagi konsumen gitu ya. Dan menurut sudut pandang Mas Gofur sendiri, kira-kira apa nih yang masyarakat itu perlu diperhatikan setelah mendengar isu-isu ini? Ini masih isu ya, isunya masih isu berupa isu kenaikan, isu penambahan objek pajak baru begitu. Selama itu masih isu dan itu menjadi diskursus lah, menjadi wacana, menjadi diskusi, silahkan aja bagi teman-teman akademisi, teman-teman praktisi, teman-teman mahasiswa, siapapun yang punya minat, punya keinginan untuk membahas, keinginan atau ketertarikan untuk membahas hal-hal tersebut, itu merupakan wilayah ini ya, wilayah diskusi ya, sehingga tidak perlu menjadi kekhawatiran yang berlebihan begitu. Makanya diskusi itu penting. Kenapa? Supaya kita juga bisa memberikan input, masukan kepada pemerintah, kepada otoritas pajak untuk bisa mengambil kebijakan yang benar-benar ini ya, di sisi penerimaan negara mungkin kita bisa membantu untuk menaikkan penerimaan negara, menambah penerimaan negara. Tetapi di sisi perekonomian masyarakat juga jangan sampai mengorbankan perekonomian masyarakat itu sendiri. Jadi yang namanya masih isu, ini belum fix menjadi peraturan. Jadi masyarakat masih dalam tahap diskusi wacana, dan ini perlu masukan, perlu pandangan-pandangan yang lain dari masyarakat luas untuk kita sebelum penerapan ini atau sebelum ini berlaku begitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada? Udah cukup. Nah, itu ya teman-teman pajakers, sesi sudut pandang kita pada kali ini terkait dengan rencana pengenaan PPN jalan tol. Nah, kita berharap pengenaan PPN jalan tol ini dikaji lebih mendalam lah ya, mendengarkan masukan dari berbagai unsur, akademisi, praktisi, dari pemerintah, DPR juga, supaya sebelum diberlakukan kebijakan ini bisa tadi dari sisi penerimaan negara atau fiskal bisa menambah sisi penerimaan negara, tetapi yang penting jangan sampai mengorbankan ini ya, perekonomian kita. Artinya jangan sampai menjadikan beban yang tambahan sebelum masyarakat nanti akan mengurangi nih, daya beli masyarakat akan menurun dan lain sebagainya karena digunakan untuk itu begitu. Dan juga tentunya masukan-masukan yang konstruktif diharapkan mampu memberikan warna ketika nanti kebijakan ini akan diberlakukan gitu ya. Oke, demikian sesi sudut pandang kali ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di sudut pandang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.